Sejak berabad-abad lalu, banyak orang yang percaya bahwa cermin merupakan sebuah portal yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi lain. Cermin dinilai sebagai benda magis atau sakral sejak awal kemunculannya. Refleksi yang dihasilkan oleh cermin dianggap sebagai sesuatu yang misterius dan berasal dari dunia yang berbeda dengan kita. Beberapa ilmuwan membenarkan kemungkinan cermin sebagai portal menuju dimensi lain. Meski kebenarannya masih belum dapat dibuktikan secara nyata, namun mereka menganggap hal-hal yang tidak dapat kita lihat secara langsung, belum tentu tidak ada. Seperti halnya udara dan gelombang radio yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi keberadaannya sudah jelas ada. Sama halnya dengan decode, atau dikenal dalam ilmu pengetahuan sebagai mainstream penampakan cahaya. Cahaya yang terlihat, merupakan bagian spektrum elektromagnetik, yang hanya menyumbang sekitar 0,005% di alam semesta. Sementara 95% lainnya adalah energi gelap, atau informasi yang tidak terlihat. Cahaya yang terlihat, hanya membentuk sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Maka kita hanya melihat sebagian kecil dari 0,005% di alam semesta. Bahasa kasarnya, kita buta, dan sebagian besar dari kita tidak menyadari apa yang tidak terlihat. Menurut Dr. Michio Kaku, manusia saat ini berinteraksi dengan alam semesta atau dunia paralel. Di dunia lain, kita hanya sebagai persepsi luar. Kita beraktivitas dalam ruang, tetapi kuantum string bergetar pada tingkat yang sedikit berbeda, sehingga kita tidak menyadari perjalanan panjang. Pintu dimensi, mungkin saja sebuah pusaran, atau pintu masuk dunia lain yang lebih stabil menggunakan sifat-sifat benda-benda fisik, untuk menjembatani kesenjangan antara string yang bergetar di kuanta. Tapi, benarkah benda-benda fisik itu seperti cermin? Apakah pikiran sadar kita terpaku dengan realitas saat ini? Dapatkah cermin menciptakan keretakan di antara dunia yang menakutkan dalam realitas dunia paralel? Ada alam semesta yang berbeda, petunjuk keberadaan mereka sudah cukup untuk membuat kita bertanya-tanya. Dan beberapa peneliti mengatakan jawaban yang sama, dunia lain benar-benar ada. Dunia yang kita lihat, sebenarnya terbalik. Koreksi oleh otak, semuanya terlihat dalam dua dimensi yang dikonversi menjadi sebuah ilusi tiga dimensi melalui paralaks dari dua organ terpisah, yang disebut mata. Kita tidak dapat melihat gelombang radio atau ultraviolet, atau masuk ke dimensi lain. Kebanyakan manusia tidak memiliki indera untuk melihat banyak hal yang ada, sehingga hanya melihat bagian dari realitas. Realitas dalam bentuk yang paling dasar, selalu dianggap sebagai suatu konstruksi. Apa yang kita lihat, akan selalu berada di masa lalu, sementara pikiran kita berada di masa sekarang. Namun, alam semesta di sekitar kita berada di kaca dan menyusut, hanya imajinasi yang dapat mengantisipasi masa depan. Yang kita lihat selama ini sebagai realitas, hanyalah puncak menara. Ketika melihat bintang di angkasa, maka sebenarnya melihat masa lalu, dan beberapa bintang yang terlihat, mungkin sudah tidak ada lagi. Hal yang sama, juga berlaku pada apa yang terdengar, tercium, sentuhan, dan bahkan rasa. Segala sesuatu yang dirasakan tertunda, sementara pikiran beroperasi mendekati kecepatan cahaya. Mitos, okultisme, dan tradisi cermin. Daya tarik okultisme pada cermin telah digunakan selama berabad-abad oleh peramal dan pendeta tinggi sejak zaman Sumeria kuno. Mitos dan legenda sering memiliki inti kebenaran dalam diri mereka. Mungkin ada kebenaran di dalam kepercayaan mistik, bahwa sifat cermin, konstruksi fisik yang unik, membuka beberapa pintu atau portal ke dunia lain. Cerita fiksi Lewis Carroll, Through the Looking Glass, menggunakan cermin sebagai portal ke dunia lain, di mana pahlawan pemberani, Alice, terjalin dalam petualangan baru setelah perjalanan pertamanya melalui lubang kelinci. Pelihat dan penyihir mempercayai bahwa cermin memiliki kekuatan khusus yang tertanam dalam diri mereka, dan dapat diakses dengan mantra yang tepat atau ritual. The Dream of Red Chamber, sebuah novel Cina kuno yang menceritakan kisah seorang biksu tahu dengan kemampuan magis yang menciptakan cermin dua sisi, mencerminkan kebenaran di satu sisi, dan keburukan di sisi lain. Banyak orang merasa memiliki sensasi lain ketika melihat bayangan mereka dalam cermin, misalnya ketika mata menatap tanpa berkedip, bahkan meyakini kekuatan mistik yang melekat pada cermin, dan dianggap ajaib.
Cermin diyakini bisa mengungkapkan visi masa depan, neraka, setan, hantu, yang sesungguhnya dari kekuatan paranormal. Cermin telah digunakan untuk mengirimkan mantra, pembunuhan, memata-matai saingan, bahkan perjalanan waktu. Praktek menggunakan cermin sebagai alat paranormal sering disebut pengintai, dan beberapa di antara tradisi masih menggunakannya. Dunia lain dalam sudut pandang fisika. Lawrence Krauss, profesor fisika Arizona State University, pernah menulis sebuah buku Hiding in the Mirror. Krauss bertanya-tanya, apakah ada dunia lain dalam cermin? Dan jika penemuan ilmiah selama beberapa ratus tahun mengarah pada realisasi, cermin mungkin sebuah jendela untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Krauss mengulas tentang ilmu empiris dalam 2 abad terakhir, dimulai dengan penemuan hukum elektromagnetisme yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar tentang hubungan antara ruang waktu. Kemudian Albert Einstein memecahkan misteri itu pada tahun 1915, melalui teori relativitas. Dari sini awal penemuan subatomik, termasuk penemuan partikel positron, muon, neutrino, dan quark, yang telah membawa umat manusia ke pemahaman baru dari 4 kekuatan di alam, dan entah bagaimana gravitasi secara fundamental berbeda dari kekuatan lain dengan cara yang masih belum bisa dipahami. Upaya mengungkap misteri gravitasi dan mekanika kuantum, menyebabkan para ilmuwan pada tahun 1980 mengeksplorasi teori string, dengan kemungkinan adanya dimensi ekstra. Penemuan-penemuan baru cenderung mendukung dunia lain yang tidak banyak diketahui, seperti yang dikatakan Krauss dalam sebuah artikel internal, bahwa ilmu tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ide-ide tentang dimensi ekstra terus berkembang sepanjang tahun, dan mungkin akan mengatakan kepada kita tentang sesuatu. Jika tidak mengungkapkan tentang dunia alami, maka setidaknya tentang pikiran manusia. Cermin adalah portal fisik yang berdiri sendiri, tidak lain merupakan energi yang bebas dari penahanan yang ada di berbagai tempat di dunia, atau disebut pusaran waktu spasial. Fenomena ini berada dalam bidang pusaran pergeseran fase. David Deutsch pernah mengadakan serangkaian percobaan dengan foton untuk membuktikan bahwa ketika melewati celah ganda, foton diblokir oleh pergeseran fase dan tidak dapat terjadi proses kecuali bergerak ke dimensi lain atau realitas lain. Berdasarkan argumen foton, tentunya menguatkan anggapan mereka yang meyakini bahwa cermin bisa menjadi gerbang ke dunia lain. Para ilmuwan di Rutgers National Laboratory berharap manusia berhasil membuka portal ke dimensi lain yang mencerminkan dunia kita sendiri. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung, serta melengkapi peralatan yang akan digunakan untuk eksperimen dunia paralel, sebuah semesta lain yang disebut-sebut mirip dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Proyek tersebut disampaikan oleh Leah Broussard, fisikawan yang terlibat dalam sebuah wawancara dengan NBC, mengatakan, sedang berusaha mengungkap dunia bayangan tersembunyi yang aneh bersama dengan timnya. Penemuan dunia tersembunyi ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah dari serial televisi Stranger Things. Namun, gagasan tersebut telah berulang kali disampaikan oleh para fisikawan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak normal. Namun sayangnya, belum ada bukti kuat yang muncul. Gagasan tentang dunia paralel muncul pada 1990-an, ketika para fisikawan sedang mengukur waktu yang diperlukan partikel neutron untuk terurai menjadi proton, begitu dikeluarkan dari inti atom. 2 eksperimen terpisah memperlihatkan, neutron terurai pada tingkat yang berbeda, tidak membusuk, dan menjadi proton pada level yang sama. Yang pertama, neutron bebas tertangkap oleh medan magnet dan digiring ke dalam perangkap botol laboratorium. Sementara yang lainnya, terdeteksi oleh penampakan partikel proton berikutnya dari aliran reaktor nuklir. Hasilnya menunjukkan, bahwa partikel-partikel yang ditembakkan dari aliran reaktor nuklir bertahan sekitar 14 menit dan 48 detik. Angka ini, 9 detik lebih lama daripada yang berasal dari perangkap botol. Tampaknya memang perbedaan yang kecil, tapi itu membingungkan para ilmuwan. Eksperimen itu dianggap memberikan informasi mengenai keberadaan dunia paralel, bahwa ada 2 masa hidup neutron yang terpisah. Bisa jadi, 1% neutron melintasi kesenjangan antara realitas kita dan dunia paralel sebelum menyeberang kembali, dan kemudian memancarkan proton yang terdeteksi.